Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tiba-tiba saja, kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Mendadak dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Satu hal poin pernyataan Erlangga adalah dirinya mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. DPP Partai Golkar langsung menyikapi mundurnya Erlangga yang disebut sebagai keputusan pribadi dan tanpa paksaan. Meski surat pengunduran diri sudah disampaikan, namun secara resmi baru ditetapkan pada rapat pleno 13 Agustus, sekaligus memilih PLT Ketua Umum Golkar. DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar dinilai janggal, apalagi mendekati Munas. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai ada kekuatan luar Golkar yang ingin Erlangga mundur. Ya, saya sih melihatnya bahwa ini invisible hand, ya, kekuatan luar Golkar, kekuatan kekuasaan yang memang menginginkan Erlangga mundur digantikan oleh orang yang bisa dikendalikan oleh kekuatan luar itu. Ya, apapun itu, Golkar punya dinamikanya sendiri. Ini adalah terjadi tadi ya begitu cepat, dan saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada fungsi partai, ya, manajemen konflik. Gitu. Kalau Golkar mampu menyelesaikan ini secara smooth, maka ya Golkar akan baik-baik saja. Erlangga saat ini fokus sebagai Menko Bidang Perekonomian. DPP Golkar menyebut Erlangga menuju IKN untuk rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV. Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak. Tak ada angin, tidak ada hujan, Erlangga mendadak mengumumkan pengunduran dirinya. Spekulasi pun menguak lewat sejumlah pengamat. Ada yang menyebut janggal, ada yang bilang keputusan mundur dipengaruhi faktor kekuasaan. Tapi lebih jelasnya kita akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kemudian juga ada Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Disti, Mas Umam, dan Bang Doli. Oke, kemudian sudah hadir ke studio ada pengamat politik dari Universitas Paramadina. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Pagi Mbak Adisti, Bang Doli, Mas Zaki. Kita semua terkejut ya, bukan lagi terkejut pakai J, tapi terkejut begitu ya. Karena memang ini efeknya efek kejut sekali loh Bung Doli. Weekend kemarin akhirnya ada video yang mengatakan Pak Erlangga resmi untuk mengundurkan diri demi keutuhan Partai Golkar dan juga untuk demokrasi harus dikawal dan terus harus dikembangkan. Jadi selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan oleh Partai Golkar, rapat pleno dan munaslup akan diselenggarakan? Iya, dengan mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum ya, itu sebenarnya memenuhi syarat untuk segera dicari Ketua Umum yang baru
melalui musyawarah nasional luar biasa. Jadi dalam anggaran dasar rumah tangga kami itu dijelaskan munas luar biasa itu bisa diselenggarakan ya. Memang ada peraturan usulan dari 2/3 dari DPD provinsi, tetapi juga ada syarat-syarat yang memenuhi. Syaratnya itu misalnya apabila ketua umum itu berhalangan tetap ya. Kemudian yang kedua terkena masalah hukum, yang ketiga mengundurkan diri. Nah, ini kan Pak Erlangga sudah mengundurkan diri, jadi secara otomatis memang harus dilaksanakan musyawarah luar biasa untuk mencari ketua umum atau memilih ketua umum yang baru secara definitif. Oke. Nah, sebelum ke sana memang ada mekanisme administrasi yang harus dilalui ya. Surat yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu ke DPP harus dilegitimasi oleh institusi yang disebut sebagai rapat pleno. Nah, rencananya mungkin besok kita akan melaksanakan rapat pleno itu untuk kemudian melegitimasi ya, menerima surat pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum, dan kemudian untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa itu kita harus memilih pelaksana tugas ketua umum yang besok akan dibicarakan dalam rapat pleno itu, siapa yang akan nanti dimusyawarahkan untuk menjadi PLT ketua umum. Oke, ada selentingan ada nama Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, benarkah demikian? Iya, saya kira kalau di dalam peraturan organisasi kita, semua pengurus itu dimungkinkan untuk menjadi pelaksana tugas ya, ketua umum. Nah, terutama para wakil ketua umum, kita punya wakil ketua umum ada 11 ya. Nah, saya kira memang besok kita akan mendorong supaya terjadi musyawarah mufakat saja ya. Toh ini juga cuman hanya mengantarkan kan Munas, dan menurut saya tidak perlu lama-lama karena semakin lama nanti makin organisasi ini kan harus juga harus dijalankan dengan ajak gitu. Nah, jadi pelaksana tugas itu tugasnya hanya melaksanakan menggelar ya persiapan Munas sama. Dan Munaslup bulan ini juga akan dilakukan atau diselenggarakan? Munas dilaksanakan. Bung Doli. Kenapa? Munaslup bulan ini juga akan diselenggarakan sebelum adanya pembukaan pendaftaran nanti, KPU 27 Agustus. Iya, tergantung besok ya. Biasanya itu kan langsung dipimpin oleh ketua umum atau pelaksana tugas yang baru kan. Dalam anggaran dasar rumah tangga kita adalah penanggung jawab Munas itu adalah ketua umum ya, atau Munaslup ya, penanggung jawabnya adalah pelaksana tugas ketua umum. Jadi besok setelah terpilih pelaksana tugas ketua umum itu ya, nanti sang pelaksana tugas itu yang akan menentukan atau membuat rapat lagi ya untuk menentukan kapan tanggal Munas yang paling tepat, kemudian dibentuk panitianya, dan kemudian berjalan persiapan terlaksanalah Munas klub itu. Oke, karena kan ini kita menjadi bertanya-tanya ya, karena sebentar lagi hanya 2 minggu menjelang pembukaan pendaftaran KPU soal bakal calon gubernur ini. Mungkinkah Munaslup ini akan diselenggarakan benar-benar dengan tempo yang secepat-cepatnya atau sesingkat-singkatnya? Ya, alhamdulillah ya, Partai Golkar ini sebagai partai tertua, kita juga sudah punya banyak pengalaman ya pasang surut perjalanan partai kami ini, Partai Golkar ini. Ya mudah-mudahan insya Allah selama ini menurut pengalaman ya, kalau misalnya ada terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa seperti ini, kita bisa mengatasinya ya. Bayangkan saja 2014, 2019 kami waktu itu melaksanakan 3 kali Munas ya dalam satu periode, tapi alhamdulillah kita bisa survive, bisa kita jalan, melaksanakan roda organisasi dan menghadapi event-event politik. Ya, hingga sampai hari ini alhamdulillah 2024 kita masih diberi kepercayaan oleh rakyat dan ya mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran jadi presiden wakil presiden terpilih, dan alhamdulillah Golkar juga mendapatkan suara tambahan signifikan secara nasional ya, 17 kursi.
Oke, Partai Golkar tadi betul Anda sebutkan memang partai tertua begitu, bahkan partai yang berpengalaman, akarnya sudah sangat kuat begitu ya dibanding bersanding dengan PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Nah, yang kemudian dicermati adalah pernyataan Pak Erlangga soal pengunduran dirinya adalah untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. Apa yang bisa Anda jawab di sini, Bung Doli? Ya, ini sangat personal ya, sangat pribadi Pak Erlangga gitu. Kami pun juga tidak bisa berspekulasi atau menggali lebih jauh apa alasan pertimbangan gitu. Selain apa yang disampaikan Pak Erlangga pada saat pernyataan sikapnya itu ya, menyampaikan dalam bentuk video dan dirilis gitu. Nah, kalau kita lihat dalam pernyataan itu kan Pak Erlangga menyampaikan bahwa ini semua demi keutuhan ya, keutuhan Partai Golkar termasuk di dalam melancarkan, menjaga ya proses masa transisi pemerintahan ini gitu. Jadi saya kira kalau apa yang disampaikan kepada kami ya beberapa orang sebelum beliau menyampaikan statement itu ya ini memang untuk kebaikan ya, kebaikan Pak Erlangga sendiri secara pribadi, kebaikan keluarga beliau, kebaikan buat Partai Golkar dan kebaikan untuk bangsa dan negara. Demi kebaikan beliau, Pak Erlangga, kemudian keluarga dan juga Partai Golkar. Kalau ada spekulasi, ada faktor eksternal, intervensi dari eksternal, jawaban Anda? Saya tentu yang paling tahu kalau ada itu Pak Erlangga sendiri. Tapi kami juga tidak berani ya mengandai-andai gitu. Karena saya selalu apa yang saya sampaikan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar gitu. Dan Pak Erlangga menyampaikan kemarin ini memang lebih pertimbangannya sangat pribadi dan tentu kita harus hormati itu. Oke, kita tetap harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Erlangga untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, termasuk langkah yang akan dilakukan oleh Partai Golkar setelah ini melaksanakan rapat pleno dan juga menyelenggarakan munaslup begitu ya untuk Ketua Umum Partai Golkar yang baru begitu. Saya ke Bung Herzaki. Bung Herzaki, respon dari Partai Demokrat ketika mendengar ini apakah terkejut atau bagaimana? Bagaimana nasib Kim Plus nantinya ke depannya seperti apa? Gak usah Kim Plus dulu deh, Kim dulu deh. Adakah pembicaraan soal itu? Ya, terima kasih ya. Pertama yang pasti kalau Demokrat kami menghormati keputusan politik pribadi dari Pak Erlangga ini gitu. Bagaimanapun beliau adalah tokoh yang sangat baik, politisi besar ya, tokoh nasional, tentunya dalam setiap mengambil keputusan sudah berdasarkan pertimbangan matang. Dan ini juga tentunya memang keputusan pribadi beliau ya. Yang bisa kami lakukan tentu sebagai partai sahabat adalah menghormati keputusan beliau, itu pertama. Yang kedua, kami juga menghormati betul proses dan mekanisme politik yang sedang berlangsung di Golkar. Pasca pengunduran diri Pak Erlangga, tentunya teman-teman Golkar punya mekanisme nih di internal gitu. Ya, bagaimanapun Golkar ini adalah partai besar, ya, saudara tua tadi sudah disampaikan oleh Bang Doli, apapun situasi di Golkar ini sudah ada mekanismenya. Nah, sudah ada mekanisme internal untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Partai Golkar. Kami tentu sangat menghormati dan menghargai kemandirian dan independensi dari setiap partai. Jadi kalau kami melihatnya seperti itu gitu Mbak, tidak lebih, tidak kurang. Kami menghormati keputusan politik Pak Erlangga, kami menghormati proses dan mekanisme politik yang saat ini sedang berlangsung di Partai Golkar. Dan kami meyakini ya, bagaimanapun siapapun pemimpin Golkar ke depannya, komunikasi, koordinasi yang selama ini berjalan dengan baik ya dengan Pak Erlangga, dengan teman-teman Golkar itu akan bisa terus berlanjut. Karena tadi Mbak kata kuncinya satu adalah setiap partai punya independensi, kemandirian masing-masing. Lalu apalagi nih Golkar adalah partai besar, saudara tua kami nih Mbak. Kami banyak belajar nih dari teman-teman Golkar bagaimana punya mekanisme organisasi yang sangat-sangat solid dan sangat-sangat papan gitu. Oke, Partai Demokrat menghormati keputusan politik dari Pak Erlangga untuk mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Tapi begini, Partai Demokrat dan juga partai di dalam Koalisi Indonesia Maju, apakah sudah ada komunikasi bersama dengan Partai Golkar soal mundurnya Erlangga Hartarto ini? Ya, ini kan
pagi ini nih pada waktu yang sama dengan kita melakukan talk show ini, Ketua Umum kami Mas AHY sedang duduk bareng juga nih dengan Pak Erlangga di sidang kabinet di IKN gitu ya. Nanti kita tunggu saja habis diskusi, mungkin di sela-sela rapat kabinet ada obrolan-obrolan santai antara beliau-beliau, ya kita tunggu ya, karena bagaimanapun informasi ini juga didapat Ketua Umum kami kan ketika dalam perjalanan menuju ke IKN gitu Pak. Oke, iya betul sekali. Memang karena memang ini rapat perdana ya, rapat paripurna perdana di IKN. Di sana juga ada Mas AHY, kemudian juga ada Pak Erlangga untuk pertama kalinya hanya menyandang sebagai Menko bidang perekonomian tanpa embel-embel Ketua Umum Partai Golkar. Apakah nanti juga akan ada pembicaraan atau pertemuan lanjutan untuk membahas soal mundurnya Erlangga ini, terutama untuk bagaimana kesolidan Kim ke depannya, apalagi ini menjelang pilkada juga, apakah nanti akan ada perubahan-perubahan dan dinamika-dinamikanya, Bung Herzaki? Ya gini Mbak, lagi-lagi setiap dari kami ya, kalau di Kim ini saling menghormati satu sama lain. Kami punya kemandirian ya, punya independensi dalam bagaimana mengelola partai masing-masing gitu. Dan kami saling menghormati itu. Jadi dengan siapapun nanti komunikasi yang akan dilakukan oleh teman-teman Demokrat dengan teman-teman Golkar maupun dengan teman-teman Kim lainnya, itu semuanya tentu menghormati mekanisme dan proses internal di masing-masing partai. Sebelum ini komunikasi kami kan dengan Pak Erlangga ya, ketua umumnya, dan juga kayak Bang Doli ini dan teman-teman yang lain termasuk dengan Sekjen. Nah, nantinya kan tentu organisasi Golkar memutuskan siapa nih yang akan kemudian katakan tadi menjadi pelaksana tugas atau pelaksana harian atau apapun itu istilah internal teman-teman Golkar ya, siapapun itu tentu disitulah ketua umum kami dan juga elemen-elemen partai lainnya di Kim akan berkomunikasi dan berkoordinasi gitu Mbak. Gitu. Oke, termasuk juga tidak ada kekhawatiran soal ini masih solid nggak sih sebenarnya Kim ini? Ya solid lah, ya solid. Kita ini partai penguasa loh Mbak, ada 2024 sampai 2029. Soalnya 2 ya minggu lagi loh menjelang pendaftaran, tiba-tiba ada dinamika semacam ini. Yang tadi saya bilang efeknya benar-benar terkejut ini, bukan pakai J lagi, pakai Z. Ya kalau kami melihatnya begini ya, tadi keputusan pribadi ya Mbak. Keputusan pribadi itu kan kami tidak tahu gitu kan seperti apa. Tentunya kita semua hormati, beliau ini orang baik, tokoh besar, tokoh nasional gitu ya. Dan tentu tadi kami meyakini teman-teman Golkar ya itu juga partai besar, saudara tua kami punya mekanisme sendiri ya, mekanisme internal, dan kami sebagai sahabat tentunya memaklumi apapun ya proses yang dihadapi dan kami menghormati itu gitu. Gak ada nih kok kami melihat gak ada kaitannya dan relevansinya dengan keutuhan Kim ya, atau kemudian terkait dengan rencana-rencana pilkada atau apa, enggak ada. Kalau kami ini di Kim biasa saja sebenarnya dalam konteks pilkada ini, ada yang bersama, ada yang tidak bersama, itu wajar saja, dan menurut kami agak jauh nih kalau kita mengaitkan keputusan pribadi Pak Erlangga dengan soliditas Kim. Ini kalau dari kami ya, teman-teman Demokrat melihatnya, karena komunikasi terus kami jalankan dengan teman-teman Golkar maupun teman-teman PAN dan juga teman-teman Gerindra gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, apa sebenarnya yang terjadi dari Partai Golkar ini? Partai tertua, partai yang mungkin sangat berpengalaman begitu, dan kita semua terkejut dengan apa keputusan politik yang diambil oleh Pak Erlangga, tapi kita semua tentu saja menghormati. Anda membacanya bagaimana? Iya, memang tidak mudah ya. Ada cukup spekulasi besar di balik kemunduran Pak Erlangga ini, tetapi ini membuka sebuah ironi yang juga sangat luar biasa. Kenapa Anda menyebutnya ironi? Ya, sebuah ironi besar karena seorang Erlangga Hartarto sebagai ketua umum memiliki catatan prestasi yang cukup gemilang. Bahkan dalam pileg kemarin Golkar mengalami lonjakan elektabilitas yang cukup signifikan. Dari 12 menjadi 15%, kemudian mampu meningkatkan sekitar 17 kursi di Senayan. Kemudian itu setara dengan sekitar 18%. Di bawah kepemimpinan Erlangga. Di bawah kepemimpinan Erlangga. Artinya dari sisi capaian kekuatan politik, itu sebuah capaian gemilang. Di saat yang sama, Golkar juga memiliki kontribusi yang cukup besar, bahkan paling besar dalam konteks pemenangan Pilpres yang kemudian mengusung Prabowo Gibran di Pilpres yang lalu. Artinya dari sisi makropolitik sebenarnya cukup settle bagi seorang Erlangga. Maka kalau misal kemudian sekarang dia mengundurkan diri, maka patut diduga ada kekuatan besar yang mencoba untuk mengintervensi yang menjadi otoritas kekuasaan beliau sebagai ketua umum Partai Golkar. Siapa kekuatan besar itu?
Ini yang kemudian menjadi sebuah misteri. Siapa, kepentingannya apa, agendanya apa, dan saya pikir tidak akan lama lagi kita bisa membaca peta itu. Tetapi secara umum, kita tahu bahwa Golkar adalah sebuah rumah besar. Ada cukup banyak faksi-faksi kekuatan di dalam Golkar. Tampaknya kalau misal kita sederhanakan, dari sekian banyak faksi-faksi kekuatan itu, ada satu kekuatan yang mencoba untuk mempertahankan political sovereignty, kedaulatan politik internal partai dalam mengambil keputusan, kebijakan, baik yang sifatnya teknis maupun strategis di dalam konteks kepartaian. Tetapi ada juga barangkali sejumlah kekuatan lain yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal lainnya yang mencoba untuk mempengaruhi, mengontrol atau mengendalikan keputusan-keputusan strategis dari internal Partai Golkar. Nah, ini yang kemudian berkontestasi satu sama lain, sehingga kemudian mundurnya Pak Erlangga tidak bisa kita maknai sebagai sebuah fenomena hasil kontemplasi personal yang kemudian tiba-tiba mundur. Tentu tidak, ini ada kontestasi yang luar biasa, tetapi karena kematangan Golkar, kontestasi itu tidak terlihat di depan publik. Tidak kemudian dalam skala konflik yang kemudian saling menyerang satu sama lain, tetapi friksi-friksi itu terjadi. Dan kemudian apa yang kemudian kemarin disampaikan oleh Pak Erlangga, ada pesan yang hari ini dijadikan sebagai headline dari koran Kompas, demokrasi harus dikawal. Ini bukan semata-mata statement lipstick, tetapi betul-betul kemudian memiliki makna yang cukup mendalam, di mana ada sepertinya, kalau misal saya maknakan, Pak Erlangga memberikan pesan bahwa ada sistem atau mekanisme atau nilai demokrasi yang tampaknya perlu dievaluasi dan juga tampaknya perlu dikontekstualisasikan lebih clear di dalam konteks kepartaian. Nah, apa yang kemudian harus dikawal, ini yang kemudian terkait dengan kedaulatan partai. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi di Golkar saat ini, tentu ada sejumlah informasi spekulatif dan rasa-rasanya menjadi agak kurang tepat untuk disampaikan. Barangkali Mas Doli yang bisa menyampaikan. Tetapi kalau misal secara general, tampaknya kita bisa memaknai ada kekuatan besar, the invisible hand, yang mencoba untuk mempengaruhi, mengontrol dari kedaulatan partai internal Golkar, bahkan barangkali dengan cara-cara yang di luar mainstream, sehingga kemudian menghadirkan tekanan yang luar biasa bagi seorang Pak Erlangga Hartarto, memiliki legitimasi yang kuat, memiliki capaian dan prestasi yang kuat, tetapi kemudian harus mengundurkan diri dari posisi ketua umum yang sebenarnya sangat legitimate dan juga kredibel. Anda melihat ini baru permulaan awal dari kekuatan besar tanda kutip dan invisible hands yang mencoba untuk kedaulatan Partai Golkar. Apakah nanti akan ada dinamika yang lebih mendalam lagi dan juga efek kejut lagi yang nanti akan terjadi dalam Partai Golkar? Jangan dijawab dulu Mas Umam. Kita akan jeda dulu, usai jeda kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Bersama kami, saudara, masih membahas soal dibalik mundurnya sosok Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Ada apa sebenarnya? Masih bersama saya di studio ada analis politik dari Universitas Paramadina, Mas Umam, kemudian dari Partai Golkar ada Bung Doli, kemudian dari Partai Demokrat ada Bung Herzaki. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Mas Umam, spekulasi di sini ada dugaan kekuatan besar dan invisible hands. Apakah ini baru permulaan awal untuk efek kejut di awal? Iya, kalau misal kita cermati dinamikanya, memang ini tampaknya bertalian ya dengan dinamika yang ada di pilkada. Apalagi kalau misal kemudian kita cermati rencana Munas Partai Golkar itu sendiri akan dilakukan pada bulan Desember. Sekarang Agustus ke Desember itu waktu yang sangat dekat itu. Tetapi kemudian mengapa ada sense of urgency bagi seorang Pak Erlangga untuk mengundurkan diri per hari ini? Dan besar kemungkinan salah satu dinamika pemicunya adalah terkait dengan konstelasi politik di pilkada. Tampaknya ada kekuatan yang mencoba untuk men-take over sekaligus juga memastikan bagaimana komposisi kekuatan di sentra-sentra tertentu, terutama pilkada di wilayah yang cukup strategis. Nah, ini yang kemudian tampaknya memiliki implikasi politik yang lebih lanjut.
Dan khawatirnya kalau misal kemudian upaya untuk mendisiplinkan itu menggunakan kekuatan-kekuatan bukan hanya politik, tetapi juga instrumen hukum dan sebagainya. Nah ini yang kemudian perlu diantisipasi. Dan kalau misal kemudian itu sebagai fenomena permulaan, yang menjadi concern adalah kalau misal memang betul bahwa spekulasi adanya kekuatan besar yang mencoba untuk mengintervensi partai sebesar Golkar, maka kemudian pertanyaan selanjutnya terkait juga dengan pesan dari Pak Erlangga bahwa demokrasi harus dikawal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian nasib partai-partai yang lain? Apakah kemudian akan ada operasi politik serupa yang kemudian berpotensi mengancam atau mendiskreditkan kredibilitas juga legitimasi dari kekuatan partai politik yang seharusnya independen, tidak diintervensi dan memiliki judgement secara konstitusional untuk bisa tetap berdiri secara independen. Nah ini yang kemudian praktik berdemokrasi yang harus dikawal sedemikian rupa sehingga pesan dari Pak Erlangga itu menjadi sangat penting dan juga relevan. Bagaimana respon Anda, jawaban Anda Bung Doli soal spekulasi ada kekuatan besar invisible hands yang kemudian merasuk ke Partai Golkar, termasuk juga pesan yang begitu mendalam sekali yang disampaikan oleh seorang Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa demokrasi ini benar-benar harus dikawal. Iya, saya kira tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya tidak mau berspekulasi ya. Kami hanya menjelaskan atau menyampaikan apa yang saya lihat secara langsung gitu. Secara institusi kami tidak pernah merasakan ada upaya-upaya untuk kemudian masuk ya apa tadi disebut sebagai invisible hand dan segalanya gitu. Karena alhamdulillah sampai hari ini kan partai ini berjalan dengan sebagaimana biasanya menjalankan sebuah organisasi ya. Dan apa namanya itu yang pertama. Yang kedua saya kira apa yang pesan yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu kan pesan yang sangat bagus ya buat kita semua bahwa kita sebagai negara yang sudah memilih sistem politiknya adalah sistem demokrasi tentu harus kita tumbuh kembangkan terus ya. Jadi apa yang juga selama ini sudah dilakukan oleh Pak Erlangga terlibat dalam dunia perpolitikan sebagai pimpinan partai politik yang ada partai politik itu adalah bagian dari atau pilar dari demokrasi. Tentu harus pesan itu menjadi catatan penting buat kami ya di Partai Golkar dan saya kira juga itu menjadi catatan penting buat bangsa dan negara kita bahwa kita terus harus merawat, menjaga, menumbuh kembangkan demokrasi yang sudah menjadi pilihan dalam sistem politik kita. Anda tidak melihat ada pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh seorang Erlangga Hartarto dengan demokrasi ini tetap harus dijaga? Saya kira itu pernyataan yang tadi pernyataan normatif sebagai tokoh politik, sebagai pimpinan partai politik selama ini yang memang bergaul beraktivitas ya di lingkungan sistem demokrasi kita. Jadi Pak Erlangga saya kira juga sudah merasakan langsung ya bagaimana pentingnya demokrasi kita. Harus terus kita jaga supaya memang rakyat itu betul-betul punya kedaulatan dalam setiap keputusan penting rakyat harus terlibat dan aspirasi rakyat itu yang harus kita perjuangkan. Oke, termasuk juga yang kemudian menjadi pertanyaan mungkin juga dari calon kepala daerah yang kemudian diusung oleh Partai Golkar. Ini bagaimana nasibnya dengan mundurnya seorang Erlangga Hartarto? Partai Golkar seperti apa bisa memberikan jaminan begitu ya tidaknya Partai Golkar ini masih bersama mereka untuk pilkada ke depan? Ya, insya Allah tidak ada banyak perubahan ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi malam pada saat press conference, saya menyampaikan juga kepada seluruh kader agar tetap terus bisa menjaga soliditas sampai ke tingkat paling bawah. Dan terutama menghadapi pilkada dan terutama kepada calon-calon kepala daerah ya baik itu berasal dari kader Partai Golkar maupun juga kerjasama kita dengan kader-kader partai politik yang lain insya Allah ini tetap berjalan ya karena kan apa yang sudah kami putuskan kemarin ya misalnya ada 22 calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian ada 321 calon kepala daerah di Kabupaten
dan kota ya, itu kan keputusan institusi ya, bukan keputusan individu, bukan keputusan Pak Erlangga sendiri, tapi itu sebuah keputusan Partai Golkar yang kalaupun kemudian institusi ketua umumnya berganti ya, kemudian keputusan institusi itu tidak mudah juga untuk dirubah. Karena keputusan yang sudah kami ambilkan prosesnya juga cukup panjang, hampir 2 tahun yang lalu kita sudah mulai berproses, dan keputusan itulah keputusan yang terbaik secara institusional. Jadi bukan keputusan pribadi per pribadi, dan di kami kan juga selama ini dalam menjalankan roda organisasi ini mengedepankan kolektif kolegial ya. Jadi semuanya dijalankan secara bersama sesuai dengan fungsi bidangnya masing-masing. Oke, termasuk juga bisa menjamin tidak akan ada perubahan soal peta calon-calon yang kemudian diusung oleh Partai Golkar dengan mundurnya seorang Erlangga Hartarto. Iya, tadi juga saya kira menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Herzaki ya, bahwa hubungan kami selama ini antar partai politik di Koalisi Indonesia Maju kan hubungan yang institusional ya. Jadi kami tentu tidak akan merubah, insya Allah siapapun nanti yang menjadi pelaksana tugas atau kemudian nanti yang terpilih menjadi ketua definitif ya, insya Allah akan meneruskan apa yang menjadi kebijakan selama ini yang sudah dilakukan oleh Pak Erlangga Hartarto, terutama ya bahwa kita kan memang menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam 5 tahun masa pemerintahan yang akan datang. Saya kira sikap itu tidak akan berubah. Oke, Mas Umam, sedikit saja, apa dampaknya terhadap KIM, Koalisi Indonesia Maju dengan mundurnya seorang sosok Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar? Termasuk juga tadi Anda mengatakan terbuka kemungkinan operasi-operasi politik semacam ini masih bisa juga berdampak kepada parpol lain ya? Iya, kalau misal dampak terhadap KIM, tentu KIM menjadi sebuah entitas bersama ya. Tetapi kemudian di saat yang sama ketika bicara tentang soliditas, kemudian kebersamaan, tentu Golkar tetap akan stay di sana dan menjadi bagian dari kekuatan besar. Tetapi yang kemudian perlu diantisipasi adalah apakah dinamika ini akan berdampak terhadap rekomendasi-rekomendasi para cakada, baik di level provinsi, kabupaten, kota yang sudah diberikan terutama oleh Partai Golkar. Memang KIM sendiri tidak selalu utuh dalam kontestasi di tingkat daerah, tetapi bagi mereka yang memiliki rencana kerjasama dengan Golkar, tentu tidak sedikit ini yang agak terkejut ya, dan juga tentu agak khawatir kalau misal kemudian ada perubahan. Tadi Bang Doli menyampaikan tidak banyak perubahan. Dan itu adalah sebuah statement yang cukup menjadi sebuah indikasi tidak banyak, artinya akan ada sedikit banyak perubahan. Dan salah satu yang kemudian perlu diantisipasi adalah wilayah-wilayah yang cukup strategis dan juga melibatkan elemen kekuatan besar di dalam KIM itu sendiri. Salah satu yang kemudian perlu diantisipasi adalah Banten misalnya. Per hari ini ada upaya untuk membangun kerjasama antara Golkar dan juga PDIP. Kalau misal kemudian itu ternyata menjadi bagian dari implikasi dari dinamika internal di Golkar, maka besar kemungkinan akan terjadi evaluasi terhadap rencana kerjasama antara Golkar dengan PDIP. Nah kalau misal memang itu terjadi, maka ini menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Karena dalam konteks Jawa, maka kemudian hampir bisa dipastikan PDIP akan tercorner semuanya. Mulai dari Banten, Jawa Barat, kemudian Jakarta, termasuk di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur, hampir semua kekuatan KIM relatif cukup solid, bahkan menciptakan KIM Plus dengan menyisakan elemen kekuatan bernama PDIP yang seolah kemudian terpojokkan, tercorner dalam dinamika politik tersebut. Nah ini yang kemudian perlu kita cermati, dan apakah betul misalnya sejumlah informasi spekulatif yang mengatakan bahwa rencana Munaslup akan dilakukan oleh teman-teman Golkar pada 25 Agustus 2024 mendatang. Artinya akan ada jeda 2 hari dari penutupan pendaftaran di KPU dan juga KPUD. Apakah kemudian betul itu terjadi? Kalau misal itu terjadi, maka besar kemungkinan akan ada terjadi semacam political adjustment, proses penyesuaian, terutama terkait dengan dinamika politik pilkada, dan rekomendasi-rekomendasi yang sudah keluar bisa saja terevaluasi sebagai bagian dari implikasi dinamika internal Golkar. Bisa saja terevaluasi, Bung Doli, singkat saja.
saya kira tidak akan banyak, kalaupun ada perubahan ya. Saya sebagai Korbit Pemenangan Pemilu yang selama ini menjalankan Untuk Pilkada Banten yang tadi sempat disinggung tentu sama akan Mas Umam. menjaga ya, kalau Banten kan memang kita belum putuskan ya. Kami baru mencalonkan Ibu Airin ya. Tapi yang saya katakan tadi, surat-surat atau keputusan yang sudah kami keluarkan itu kan adalah calon-calon yang sudah berpasangan dan sudah disepakati oleh partai politik yang lain yang tergabung dalam pengusung kedua pasangan itu. Nah, khusus Banten kami belum putuskan. Oke, tidak banyak perubahan tapi akan ada sedikit perubahan begitu ya. Ya, itu kan Termasuk dinamis juga ya. 25 Agustus Munaslup, benarkah akan terjadi? Belum. Itu kita bicarakan besok dan termasuk itu nanti akan menjadi kewenangan penanggung jawab Munaslup itu, yaitu PLT Ketua Umum. Oke, terakhir Bung Herzaki. Ya, tentu kalau dari kami melihatnya ya, mari sama-sama kita cermati saja proses ini, dan dalam demokrasi di Indonesia setiap partai politik itu punya independensi dan kemandirian. Nah, ayo kita hormati saja. Teman-teman Golkar tentu punya mekanisme internal dalam berproses ini ya. Kita tunggu, yang pasti Demokrat siap bekerja sama dan terus berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman di Golkar, baik dalam konteks KIM, baik dalam konteks pilkada, maupun juga tentunya kita sama-sama akan fokus mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran nanti selama 5 tahun ke depan. Nah, ini kan menjadi janji kami kepada rakyat Indonesia, dan inilah yang akan kami wujudkan. Oke, termasuk tidak merasa khawatir juga Partai Demokrat ini akan ada sedikit berdampak terhadap partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dengan mundurnya Erlangga Hartarto? Enggak ada ini. Jadi tidak akan ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, dan Kim tetap solid ya kalau menurut Anda, Bung Herzaki? Iya, solid, tetap solid, terus komunikasi kok. Kan kita setiap hari hampir selalu komunikasi di berbagai tingkatan ya. Baik di tingkatan ketua umum, di tingkatan waketum atau sekjen, ataupun teman-teman Bapilu misalnya, terkait dengan pilkada ini misalnya. Jadi ya selalu sejalan kok selama ini gitu ya, termasuk saling menghormati. Kalau misalnya kadang-kadang misalnya teman-teman Golkar punya jago lain, kami punya jago lain, kan wajar-wajar saja gitu kan. Yang paling penting nanti semua mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran 5 tahun ke depan agar selaras nih di setiap daerah gitu dengan visi misi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, kita akan tunggu bagaimana nanti rapat pleno yang akan dilakukan oleh Partai Golkar, termasuk juga menentukan kapan jadwal Munas luar biasa akan dilakukan oleh Partai Golkar untuk menentukan siapa ketua umumnya setelah sosok Erlangga Hartarto mundur dari ketua umum Partai Golkar. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Bung Doli Kurnia dari Partai Golkar, kemudian ada Bung Herzaki dari Partai Demokrat. Mas Umam, terima kasih sudah bergabung di studio. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam.